Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Novitasari dengan NIM 2010301147. Perkenalkan, nama saya Safanada Salsabila dengan NIM 2010301151. Di sini kami akan melakukan pemeriksaan dan intervensi pada kasus spina bifida yang disertai dengan cerebral palsy diplegia. Bagaimana penanganannya? Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Safa, saya fisioterapis yang bertugas pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf, dengan Ibu siapa? Saya Rahma. Ini anak saya namanya Siska. Ya, ada keluhan apa Ibu? Jadi anak saya ini kalau makan itu suka tersedak, terus dia juga belum bisa tengkurap, terus dia juga air liurnya tuh banyak yang keluar. Sebelumnya dedeknya umurnya berapa Ibu? 15 bulan. 15 bulan. Sebelumnya Ibu ada riwayat penyakit nggak pas waktu lagi hamilin dede, atau mungkin dedeknya dulu ada sakit apa gitu, ada nggak? Kalau dari saya tadi kan dari dokter tuh di diagnosis anak saya itu kena spina bifida. Yang kena itu katanya berapa ya tadi, lumba 5 kalau nggak salah. Terus ada juga cerebral palsy. Terus si anak saya ini lahir tuh padahal cukup bulan. Terus saya hamil adik yang umur 5 bulan itu, saya tuh mengalami hiperemiesis. Nah, itu kayak begitu. Sebelumnya dedeknya ada pernah berobat nggak Ibu? Sebelumnya saya pernah ke dokter neurologi, sama ke dokter spesialis anak, tapi ya itu saya dapat hasilnya kayak begitu, anak saya kena cerebral palsy sama spina bifida. Kalau ini Ibu kira-kira tahu nggak nih sebelumnya Ibu atau keturunan-keturunannya yang lain itu ada nggak kira-kira yang gejalanya sama gitu kayak dedek ini? Saya rasa nggak ada sih selama ini cuma anak saya doang yang kena. Udah, saya periksa dulu ya dedeknya. Oh iya. Ibu, ini dedeknya dari hasil pemeriksaan yang saya periksa semuanya ini normal. Seperti nadinya tuh 100 kali per menit itu normal. Terus RR-nya itu 30 kali per menit itu juga normal. Lalu ada tekanan darah. Nah, tekanan darah dedeknya juga normal. Ada hasilnya tadi 100 per 65. Lalu berat badan dedeknya 9 kilo dengan tinggi badan 79 cm, suhu liriknya juga 36,6 derajat Celcius. Dari hasil pemeriksaan IPPA yang saya dapat, inspeksi statis pada bayi tersebut adalah terlihat bayi mengeluarkan air liur dari mulutnya atau bisa disebut juga dengan mengeces. Lalu ada tonjolan di bagian punggung bawah bayi. Lalu selanjutnya itu ada ekspresi bayinya ini seperti menahan sakit, dan ini bisa kita lihat juga bahwa besar kepala bayinya ini sepertinya tidak seperti kepala bayi pada umumnya yang normal. Lalu bayi pada posisi tengkurap itu kepalanya itu miring ke kanan atau ke kiri, dia tidak mengangkat seperti ini. Selanjutnya ada inspeksi dinamis. Dinamisnya di sini dia tidak ada kontraksi pada otot-otot di bagian tungkai, di bagian kaki, di bagian kedua kaki. Lalu selanjutnya dedeknya ini terlihat lebih rewel. Dia rewelnya kenapa? Selanjutnya ada palpasi. Nah,
palpasi di sini terdapat tonus pada otot. Lalu yang kedua ada terdapat spasme pada otot ekstensor bagian bawah, ekstremitas bawah, otot bantu pernafasan dan abdomen. Lalu yang ketiga ada terdapat tonjolan di bagian punggung bawah bayi. Lalu yang keempat ada spastik pada otot kedua tungkai. Lalu ada ketegangan pada otot SCM. Lalu ada kelemahan pada otot-otot back muscle-nya. Selanjutnya perkusi dan auskultasi tidak dilakukan. Baik, untuk pemeriksaan, yang pertama kita melakukan pemeriksaan gerakan pasif pada tungkai bawah. Nah, karena pada pasien spina bifida yang disertai dengan cerebral palsy pada diplegi, dia mengalami kelumpuhan pada tungkai bawahnya. Nah, kita langsung kepada tungkai bawahnya, yaitu kita gerakan pasien secara pasif. Pertama, kita gerakan kakinya, kita gerakan kaki berikutnya, terus kita gerakan knee-nya, flat ankle-nya. Nah, pada hasil pemeriksaan didapatkan bahwa pasien tidak memiliki refleks sama sekali pada tungkai bawahnya. Tidak ada gerakan yang terbentuk pada pasien. Baik, pemeriksaan yang selanjutnya yaitu adalah Ashford Scale. Nah, Ashford Scale ini untuk memeriksa tonus. Nah, kita langsung saja pada gerakan ekstremitas atas, ekstremitas bawah, atas yang sebelah, lalu bawah. Nah, untuk hasil pemeriksaan dari Ashford sendiri pada tungkai bawah terdapat hasilnya dua, di mana hasil dua ini adalah ketika pasien digerakkan ekstremitas bawahnya, dia itu terdapat kekakuan atau perlawanan di pertengahan gerakan, tapi gerakannya masih full ROM. Baik, untuk selanjutnya adalah kekuatan otot. Kita mulai pada ekstremitas atas, lalu ekstremitas bawah. Nah, dari hasil kekuatan otot untuk ekstremitas atas itu adalah X, dan ekstremitas bawah itu ada trace, atau X itu normal dan T itu trace. Trace itu ada kontraksi tapi tidak ada gerakan. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan antropometri, di mana kita mengukur lingkar kepala dan juga panjang tungkai. Baik, kita langsung saja. Baik, untuk hasil dari pengukuran untuk lingkar kepala itu hasilnya adalah 52 cm. Lalu untuk panjang tungkai adalah 37 cm. Baik. Pemeriksaan yang selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan refleks pada ATNR dan STNR. Nah, pada kita sekarang memeriksa ATNR dan STNR, dimana kalau STNR ini refleks mengangkat kepala. Jadi posisi bayi itu yang pertama itu tonik labiritin positif apabila bayi itu dalam posisi tengkurap ataupun terlentang, dia mengangkat kepalanya seperti ini.
ini positif. Selanjutnya ATNR. Jadi posisi bayi itu ketika kita miringkan seperti ini, ininya juga melakukan fleksi pada area yang berlawanan. Nah, ini positif pada bayi. Selanjutnya STNR. Nah, STNR itu ketika posisi bayi itu tengkurap seperti ini, seperti child pose, tapi dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Nah, ini posisi bayi karena tidak bisa mengangkat kepalanya, jadinya dia negatif. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan dari nyeri. Nah, pada pasien, untuk pasien cerebral palsy yang disertai spina bifida, di sini untuk nyeri diamnya itu satu, yaitu bayi tidak merasakan apapun, tidak ada ketidaknyamanan, tapi ada ekspresi sedikit. Nah, yang nyeri tekan bayi itu 3. Nah, 3 ini seperti menahan sakit. Lalu yang nyeri gerak bayi itu 7, dia menangis. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks dermatom pada bayi. Nah, untuk refleksnya itu kita langsung ke patella, karena di sini tadi ada refleks ada kelainan pada tungkai, yaitu tungkai mengalami kekakuan atau spastik. Kita ketuk. Oh iya, posisinya harus ongkang-ongkang. Jadi bayi itu didudukan ongkang-ongkang, terus kita ketuk. Karena di sini nggak ada hammer, kita pakai tangan. Pada hasil pemeriksaannya ini adalah negatif karena bayi tidak bisa memberikan refleks seperti menendang pada saat diketuk. Baik, untuk yang selanjutnya intervensi fisioterapi yang bisa diberikan kepada pasien, yaitu active passive exercise, di mana untuk bagian ekstremitas atas itu kita berikan stimulus seperti digaruk, dan nanti pasien akan menggerakkan tangannya secara aktif. Yang di bagian ekstremitas bawah. Selanjutnya di bagian ankle. Baik, untuk dosisnya itu untuk bagian ekstremitas atas itu 8 kali 1 set. Untuk yang di bagian ekstremitas bawah itu 8 kali 2 set. Untuk intervensi yang selanjutnya adalah positioning, di mana di sini kita melatih bayi untuk tengkurap. Pertama, tangan yang satunya ditaruh ke atas, lalu kakinya ditekuk, dan tangan yang satunya lagi kita tarik agar bayi bisa bergerak secara aktif. Lalu kita tahan ini hitungan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, balik lagi. Itu kita ulangi selama 3-5 kali sampai bayi terbiasa untuk melakukan posisi tengkurap. Lalu setelah dia udah terbiasa dengan melakukan posisi tengkurap, maka dosisnya itu akan kita tambah menjadi tahanannya itu menjadi 10 detik. Baik, yang selanjutnya adalah intervensi pada transfer ambulasi. Nah, jadi di sini kita akan melakukan miring kanan dan miring kiri pada bayi. Jadi posisinya yang pertama itu kita lakukan ini, tangannya di sini di atas perut, lalu ini begini tangannya,
di shouldernya itu 90 derajat fleksi dan juga abduksi 90 derajat, lalu kaki ditekuk. Selanjutnya kita tarik. Oke. Kita tahan. Ini juga untuk melatih bayi untuk melakukan simulasi dari tengkurap sebelum nanti dia melakukan positioning tengkurap. Nah, kita tahan 1, 2, 3, 4, 5, kita balikan lagi. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, kita balikan lagi. Nah, untuk positioning ini sebetulnya bebas, tapi kalau mau pakai dosis kita bisa berikan 3-5 kali pada bayi. Itu tergantung nanti bayinya itu bisa melakukannya dengan baik atau enggak. Kalau dia udah baik nanti kita tahan lebih lama lagi. Tapi kalau memang untuk sekedar positioning biar ada pergerakan dari bayi, bisa juga dilakukan semaksimal mungkin atau sebetahnya bayi. Selanjutnya yaitu intervensi yang selanjutnya yaitu adalah massage. Nah, massage di sini digunakan untuk memperlancar dari aliran darah dan juga relaksasi daripada otot. Nah, untuk di tangannya sendiri itu kalau massage kita bisa melakukan tidak hanya untuk tangan, bisa juga pada punggung, pada muka, pada kaki, itu semua bisa, apalagi pada dada. Nah, yang pertama itu adalah gerakan F-Lurage. Gerakan F-Lurage ini adalah gerakan yang digunakan untuk meratakan dari baby oil. Lalu ada stroking. Stroking ini sedikit penekanan kalau pada bayi itu menggunakan thumb karena tangannya sangat kecil. Nah, dia itu sedikit menekan dan arahnya ke jantung supaya aliran cairan dari ekstremitas dari tempat-tempat terjauh bisa mengalir ke jantung lagi. Selanjutnya adalah transfer friction. Nah, transfer friction ini kita berikan pada bayi untuk melawan dari serabut ototnya supaya adanya mengurangi dari spasme. Nah, untuk pada tadi dari hasil pemeriksaan tadi ditemukan bahwa bayi itu mengalami spasme pada otot-otot bantu pernafasan dan juga otot-otot perut. Nah, kita bisa melakukan transfer friction ini pada daerah-daerah tersebut. Jadi melawan dari serabut sarafnya. Selanjutnya kita bisa melakukan neurostimulasi pada bayi karena tadi bayi itu sering mengalami tersedak dan juga ngeces. Nah, untuk pada bayi itu kalau neurosensonya itu kita gunakan handscoon, lalu kita masukkan jari kita pada bayi. Nah, kita stimulasi bayi untuk mengisap dari jari-jari kita. Karena ini saya pada pasien langsung dan saya tidak menggunakan handscoon, jadi saya praktekkan saja pada boneka. Nah, jadi misalkan saya pakai handscoon, lalu saya masukkan pada tangan bayi, pada mulut bayi, jari saya. Kalau dia belum mengisap, saya stimulasi dengan menekan dari dinding-dinding dari mulut bayi ke atas, ke bawah, terus ke kanan, ke kiri. Itu saya lakukan berkali-kali sampai bayi itu bisa melakukan penghisapan dengan maksimal. Selanjutnya adalah neurostimulasi pada bayi yang belum bisa tengkurap. Nah, karena keterbatasan ruang, jadi saya ubah dulu posisinya. Yang selanjutnya adalah neurostimulation pada tengkurap. Nah, karena pada bayi itu biasanya masih ada refleks-refleks tertentu. Nah, kita gunakan refleks itu untuk melakukan simulasi untuk tengkurap. Nah, ini neurosenso namanya. Jadi kita gerakan kepala pasien untuk miring, ikutin badannya ikut. Nah, ikut. Karena ini pada orang dewasa masih bisa dikontrol ya. Sampai tengkurap,
terus balik. Nah, kita bisa lakukan ini sampai bayi itu ada rangsangan dari neurosensonya atau rangsangan untuk bisa tengkurap. Nah, pada bayi yang belum bisa tengkurap, itu kan kita latih untuk necknya supaya dia bisa ngangkat dan juga dia itu bisa menggerakkan neck dari lehernya secara maksimal. Kalau dia posisinya seperti ini, kita berikan taktil, kita ketuk-ketuk. Nah, nanti dia akan mulai mengangkat kepalanya. Kita lakukan semaksimal mungkin sampai terbentuk dari stimulasi bayi itu bisa sempurna mengangkat kepalanya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.